Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba membantu menjelaskan untuk memberikan sebuah pemahaman dan pengertian tentang seseorang yang dapat melakukan proses pemukulannya kepada orang lain, ya, baik itu sesama jenis ataupun lawan jenis. Ini terutama pada hubungan jalinan sebelum berumah tangga atau sesudah berumah tangga. Jadi bagaimana kita memahami karakter orang yang akan masuk ke dalam diri kita atau lingkungan keluarga kita, bahwa orang ini punya potensi yang sangat tinggi untuk dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ya, atau istilah sekarang itu disebut dengan KDRT. Sebenarnya pada saat kita memahami tentang karakter, dan ini juga saya sudah jelaskan di dalam video saya yang sebelum-sebelumnya yang begitu banyak ya di dalam channel ini. Kalau Anda mempelajarinya dan mencoba menggali lebih lanjut, Anda memahami sebenarnya ciri-ciri dari seseorang yang akan melakukan kekerasan. Itu sudah ada kok saya jelaskan, ya. Dan pada saat Anda sudah memahami, pada saat ketemu pun Anda sudah tahu bahwa orang ini kemungkinan besar akan melakukan kekerasan, ya. Kalau istilah dalam video saya atau saya yang jelaskan itu disebut dengan pikiran kelam. Jadi seseorang yang mempunyai pikiran kelam, maka dia kemungkinan akan melakukan satu, menyakiti dirinya sendiri atau dia menyakiti orang lain. Kedua, dia akan bunuh diri atau akan membunuh orang lain, ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa di dalam diri seseorang ada kemungkinan besar ciri-ciri dia mempunyai pikiran kelam? Itu sangat mudah sebenarnya. Apa ciri-cirinya? Yaitu orang yang emosional, temperamental. Nah, cuman sebelum masuk ke emosional temperamental ini saya bagi dua dulu, ya. Orang yang emosional dan temperamental ini. Yang pertama orang yang emosional tapi tipenya adalah defensif, yang bertahan. Dia tidak mau melampiaskan marahnya. Jadi dia bertahan. Seperti api dalam sekam, di dadanya ini panas karena dia menahan, berusaha untuk tidak marah. Kalimat ini terlalu berat sebenarnya, berusaha. Beda dengan saya ikhlas, saya tidak masalah kok. Saya tidak marah, itu beda dengan saya berusaha untuk tidak marah dalam menghadapi suatu kondisi atau suatu keadaan atau menghadapi seseorang, ya. Sepertinya dia bertahan, tapi sebenarnya hancur dengan kalimat saya berusaha tadi. Karena berusaha itu adalah sesuatu yang amat sangat berat dibandingkan dia ikhlas menerima. Nah, tipe yang kedua saya bagi orang yang emosional temperamental adalah orang yang ofensif, yang melakukan penyerangan, di mana dia bisa melakukan proses pemukulan. Tapi tidak semua mereka yang ini melakukan pemukulan itu kepada orang, tapi dia bisa melakukan pukulan kepada dinding, kepada pintu, memecah benda, dan lain sebagainya kalau dia melakukan amarah. Tapi ada juga yang tidak sampai melakukan pemecahan, hanya sekedar meluapkan amarah yang begitu luar biasanya kepada orang yang dia marah atas sesuatu hal yang dia tidak suka tersebut, ya. Jadi Anda harus perhatikan hal ini. Mana dari kedua hal ini yang menguntungkan buat orang lain atau buat dirinya dulu? Yang menguntungkan buat dirinya itu tidak ada. Jadi buat seseorang yang marah tidak ada hal yang menguntungkan dari dua hal ini, karena kedua-duanya sama-sama merusak. Tapi buat orang lain yang menjadi lawan komunikasi atau yang menjadi calon pasangan hidup atau akan menjadi pasangan hidup, jelas merugikan apabila tipe karakter orang ini adalah ofensif, menyerang, ya, sehingga dia melakukan pemukulan, dan pemukulannya ini biasanya sampai lupa diri. Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri bahwa orang ini ternyata emosional temperamental dan tipenya meluapkan? Sebenarnya gampang, ya, gampang sekali. Orang-orang yang sangat sensitif terhadap pembicaraan orang lain atau lawan jenisnya, maka orang ini sebenarnya bertipe emosional temperamental. Jadi orang berbicara apa, dia memaknainya apa, sehingga dia marah atau dia merajuk, ya, dia berdiam. Nah, ini termasuk dengan orang-orang yang emosional temperamental, ya. Jadi pada saat Anda misalnya berpacaran, menghadapi ini tidak luput, tidak hanya laki-laki, ya, bahkan perempuan pun juga sama, ya. Dan kedua-duanya juga sama, ada yang melampiaskan, ada yang menahan. Karena itu saya tidak mengatakan hanya pada satu gender saja, tapi kemungkinan akan kedua gender ini melakukan hal yang sama, ya.
Kebetulan kalau yang ramai misalnya kebanyakan yang diekspos adalah seorang laki-laki yang memukul pacarnya misalnya. Pada kasus-kasus yang sebelumnya, ada seorang laki-laki yang memukul istrinya, ya. Nah, ini yang terekspos. Padahal yang tidak terekspos, seorang wanita yang melakukan proses pemukulan terhadap laki-laki juga ada. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa laki-laki lah yang melakukan hal itu atau perempuan lah. Nah, saya hanya berharap dari video ini Anda memahami karakter dari orang yang dekat kepada Anda, orang yang akan menjadi calon pasangan hidup Anda, atau orang yang sedang menjadi pasangan hidup Anda adalah orang yang bermasalah dengan emosional temperamental. Sehingga satu orang yang bermasalah ya, dapat memahami bahwa dia, oh ternyata karakternya seperti yang saya jelaskan. Sehingga dia berusaha untuk memperbaiki kondisi dirinya, melakukan terapi atau melakukan pengobatan, konsultasi kepada ahli, ya. Baik itu dari orang yang merasa dirinya seperti itu atau dari pasangan hidupnya. Sehingga pasangan hidupnya dapat mengingatkan dia bahwa dia itu emosional temperamental. Sehingga dia mengajak pasangan hidupnya yang emosional temperamental tersebut untuk melakukan konsultasi dan pengobatan agar hal tersebut dapat hilang. Saya hanya mengatakan untuk emosional temperamental itu sebenarnya mudah, ya, tidak terlalu sulit untuk menanganinya dibandingkan dengan orang yang keras kepala. Ya. Oke, sekarang kita balik lagi kepada ciri-cirinya tadi. Hal yang paling khas adalah sensitif, saya bilang tadi. Jadi dia mudah sekali tersinggung terhadap hal-hal yang kecil, ya, kata-kata. Kepada siapa dia paling mudah marah? Dia mudah marah paling utama adalah kepada orang yang terdekat, bukan kepada orang yang jauh. Karena itulah sering kita temukan orang-orang yang pemarah ini disampaikan oleh anaknya, disampaikan oleh istrinya, disampaikan oleh suaminya, ya, disampaikan oleh orang tuanya. Nah, ada juga yang kawan-kawannya, biasanya sahabat atau kawan dekatnya yang memahami dia adalah karakternya temperamental emosional. Tapi pada orang yang tidak dikenalnya, itu biasanya jarang emosional temperamental ini meluap atau muncul ketahuan. Ya. Kecuali ini orang memang nekat banget, maka dia akan berani melakukan kemarahan sampai melakukan proses pemukulan kepada orang lain tersebut. Nah, biasanya ini terjadi pada saat kapan? Pada saat pikirannya berkabut. Artinya dengan kesadarannya yang rendah. Ya, biasanya setelah dia mengkonsumsi obat-obatan tertentu, mengkonsumsi alkohol. Ya. Ini yang sering mempengaruhi. Oleh karena itu, nah, bila calon teman Anda, calon pasangan hidup Anda atau pasangan hidup Anda adalah orang yang mengkonsumsi alkohol, kemudian narkotika yang cukup membuat emosi itu tinggi adalah sabu-sabu, ya, maka hati-hati terhadap teman, calon pasangan hidup atau pasangan hidup yang mengkonsumsi ini, karena emosi mereka akan amat sangat tak terkendali. Di dalam dirinya ada pikiran kelam, di mana pikiran kelam ini akan menghancurkan orang di sekitarnya pada saat dia emosional, pada saat dia marah. Jadi ini yang harus Anda perhatikan. Selain sensitif kepada orang dekat, apa? Hal kecil saja dia cepat mudah marah, ya. Dan pada saat kita mengatakan, loh kok kamu cepat marah, gitu kan, maka dia akan menjadi semakin marah. Nah, biasanya kalau saya ketemu dengan orang-orang seperti saya, setelah saya jelaskan seperti ini, ternyata mereka, oh, kok saya seperti itu ya? Berarti saya emosional temperamental ya? Iya, ya. Nah, ini adalah proses awareness, kesadaran. Dari proses penjelasan ini, melalui video ini ya, kepada Anda, ini akan menjadi data kesadaran diri Anda atau awareness. Dengan memahami ini, Anda tahu bahwa, oh, Anda ternyata adalah seorang yang pemarah, ya. Sehingga pada saat Anda menyadari Anda pemarah dengan efek sampingnya, ya kan, yang berbagai macam, maka Anda menyadari untuk segera memperbaikinya. Apa efek samping dari pemarah? Efek samping dari pemarah, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan orang yang ternyata dia bermasalah dengan kondisi fisiknya. Pada saat saya melakukan wawancara kepada dia, saya temukan dia adalah orang yang keras kepala dan seorang yang pemarah. Saya bilang, Pak, usia Bapak segini, itu Bapak akan menjadi seorang yang pelupa. Ternyata dia mengatakan, benar Pak, saya sekarang sudah mulai pelupa. Dan anak buah saya pun sering mengatakan bahwa saya orangnya pemarah. Dan saya juga memang pemarah sebenarnya, kata dia. Dan saya tidak dapat menghentikan proses marah ini. Nah, ini yang harus Anda sadari sebagai seorang pemarah. Bukan hal yang mudah buat Anda untuk menghentikan proses marah ini. Apalagi Anda tidak tahu bahwa Anda adalah orang yang seorang pemarah,
emosional temperamental, sehingga tidak ada kesadaran diri untuk mencoba menghentikan rasa ini atau perilaku ini. Pada saat Anda menyadari Anda berusaha untuk menghentikan hal ini pun itu tidak sesuatu yang mudah untuk Anda melakukan hal ini agar Anda tidak marah-marah kepada orang di sekitar Anda. Jadi yang takutnya nanti yang sering saya dapatkan adalah pelupa, istilahnya pikun yang lebih dahulu. Kemudian efek samping lain dari seorang pemarah masih tidak terlalu tua, paling muda saya dapat 53-54, tangannya sudah tremor. Jadi dia seperti orang yang Parkinson, padahal dia tidak Parkinson. Ini karena apa? Karena ganglia basalis, pusat di otaknya yang menyebabkan bahagia ada, itu mengalami kerusakan, dan ini tempat koordinasi agar gerakan pikiran dan perasaannya menjadi bagus, menjadi baik, ini mengalami kerusakan. Sehingga dopamin dikeluarkan di bagian otak ini tidak ada lagi karena selnya rusak, berakibat dia gemetar. Jadi kalau dia begini, makan, ya. Kadang-kadang yang usia 50 dia datang karena malu. Ya. Itu yang pernah saya dapatkan usia yang paling muda. Bahkan yang menjadi lebih parah, ada saat yang saya dapatkan, kata istrinya, dia baru berhenti dalam 3 bulan ini marah-marah. Setelah begitu parah. Tubuhnya kaku, jalannya pun ya seperti robot. Tapi masih belum masuk ke kondisi Parkinson. Ya, ini efek dari pemarah. Ya, ciri lain dari seorang pemarah itu tadi kalau sudah dia melakukan pemukulan baru kita sadar. Nah, yang paling penting lagi yang Anda harus sadarin adalah pada seseorang yang pemarah, jangan pernah Anda berpikir karakternya akan terhenti pada saat dia menjadi seorang pemarah ini dengan begitu mudah. Dia mengatakan, yang setelah nanti kita menikah, aku tidak akan marah-marah lagi kok kepada kamu. Sorry. Itu tidak begitu mudah seperti itu dia dapat mengatakannya. Karena ini karakter yang berhubungan dengan otak yang bermasalah, dan itu amat sangat sulit kecuali otaknya diperbaiki untuk dia tidak menjadi pemarah. Jadi bagian otak pemarahnya diperbaikin, maka insya Allah dia tidak pemarah. Tapi satu saat pun dia akan kembali menjadi pemarah karena bagian otaknya yang bermasalah ini tidak sebaik dan sebagus otak yang sudah baik sebelumnya. Biasanya syarat-syaratnya kurang begitu bagus, ya. Oke. Ciri lainnya kadang-kadang kalau Anda sering mengalami déjà vu atau jamais vu, ya. Itu yang sering terjadi. Anda sering bingung, sering linglung. Nah, itu juga ciri-ciri tanda-tanda seorang yang pemarah. Yang pasti pada saat Anda dapat pasangan hidup, yang Anda harus ingat bahwa dia adalah seorang yang pemarah, ya, calon terutama. Maka lebih baik kalau saran saya sih adalah Anda mundur dari kondisi itu. Tak perlu Anda sok menjadi seorang pahlawan yang akan membuat dia menjadi sadar untuk tidak menjadi pemarah. Dalam perjalanan kehidupan, dalam pasangan hidup hingga menjadi pasangan hidup bahkan menjadi tua, ya, karakter ini sekali lagi sangat berhubungan dengan kondisi otak, dengan struktur otak tertentu, di mana struktur otak orang yang pemarah emosional temperamental tidak dapat Anda ubah begitu saja. Ditambah di dalam diri orang ini tidak ada kesadaran untuk dirinya tidak menjadi seorang pemarah, ya. Karena kesadaran yang disampaikan oleh orang di sekitar yang menjadikan cermin hidup kita, misalnya teman, pacar, istri, kepada seseorang yang pemarah biasanya akan membuat orang yang pemarah emosional temperamentalnya akan menjadi semakin marah, ya. Makanya salah satunya dengan video ini atau datang kepada para ahli sebagai orang ketiga akan mampu mengingatkan orang yang pemarah ini menjadi sadar bahwa dia adalah seorang yang pemarah tanpa perlu dia marah, ya. Jadi hati-hati kalau Anda mencoba menegur mereka bahwa kamu ini pemarah, sayang kamu ini pemarah, maka mereka akan semakin marah dan mengatakan, maka kamu juga seorang yang pemarah. Maka bawalah kepada para ahli untuk menangani kondisi emosionalnya ini, ya. Hal-hal lain begitu panjang ya kalau saya mau jelaskan. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda ketik di kolom komentar, dan hal apa lagi yang berhubungan tentang emosional temperamental dan hubungannya dengan KDRT ini, ya, yang ingin Anda tanyakan kepada saya dan ingin saya buatkan videonya, monggo silahkan disampaikan. Tapi sementara ini dulu yang saya dapat buatkan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.